Selamat pagi pendengar radio Hotline sekalian. Jumpa kembali dalam talk show edukasi Rumah Sakit Immanuel Halim. Hari ini kita akan membahas seputar mitos tentang kesehatan gigi dan mulut. Pada acara talk show hari ini konsepnya akan sedikit berbeda daripada talk show sebelumnya, karena pada hari ini kita akan melakukan kolaborasi antara dokter gigi. Pertama-tama perkenalkan, saya Dr. Gigi Marcella Hendrianti Wijaya, biasa dipanggil Dr. Lala. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga Surabaya, dan saya sudah bekerja di Rumah Sakit Immanuel sejak tahun 2016. Nah, bersama saya hari ini ada rekan sejawat saya, silakan Dokter. Ya, selamat pagi kepada para pendengar Hotline Radio sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Talisa Paulia Risnatra, biasanya dipanggil Dr. Gigi Talisa. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti dan sudah bekerja di Rumah Sakit Immanuel sejak tahun 2019. Oke, kita mulai saja ya acara talk show pada hari ini. Begini Dok, bicara tentang mitos di lingkup kesehatan gigi dan mulut, sering nggak sih dokter dapat pasien yang mungkin bertanya-tanya tentang hal-hal seputar tentang gigi, tapi seringkali yang ditanyakan itu sesuatu yang sepertinya kurang tepat atau sesuatu yang sepertinya salah gitu Dok. Kalau saya sih cukup banyak dapat pertanyaan seperti itu. Bagaimana dengan dokter? Sama seperti dokter ya Dok, pasti kalau kita menemukan pasien pasti banyak beberapa pertanyaan yang sebenarnya menyangkut dengan mitos ya Dok seputar kesehatan gigi dan mulut yang beredar di masyarakat. Nah, biasanya beberapa mitos ini memang perlu kita berikan penjelasan ya Dok pada masyarakat. Ini sebenarnya benar-benar mitos atau ada faktanya sih? Iya betul, setuju banget Dok. Kita mulai dengan beberapa pertanyaan yang mungkin sering didapatkan dokter gigi ya. Mungkin juga ini pertanyaan dari para pendengar Hotline sekalian, atau mungkin juga masyarakat sering kali mempercayai hal ini. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama nih Dok, pernah nih Dok saya ada pasien yang bertanya seperti ini, kalau ibu hamil nggak boleh ya dokter gigi? Saya lagi hamil juga ini. Gimana dokter bagaimana? Coba dijelaskan dulu. Ya, baik banget ya pertanyaan seputar ibu hamil nih dengan kesehatan gigi dan mulut. Datang ke dokter gigi, boleh nggak sih sebenarnya seorang ibu hamil tuh boleh berkunjung nggak ke dokter gigi untuk melakukan tindakan perawatan seputar gigi dan mulutnya? Sebenarnya seorang ibu hamil tuh diperbolehkan untuk berkonsultasi, mendapatkan perawatan kesehatan gigi dan mulut. Nah, tapi memang ada resiko atau di setiap tindakan atau perawatan yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut saat ibu dalam kondisi hamil. Yang perlu menjadi catatan adalah saat ibu berkunjung ke dokter gigi, perlu diinformasikan ke dokter giginya jika ibu sedang kondisinya hamil dan sudah berapa usia kehamilannya, perlu diinformasikan kepada dokter giginya. Jadi ketika mendapatkan tindakan dan perawatan gigi untuk ibu bisa disesuaikan. Misalnya saat ibu sedang hamil trimester pertama dan ketiga, biasanya memang risiko untuk dilakukan tindakan jauh lebih besar dibandingkan saat ibu kondisi hamil dalam trimester kedua. Kenapa? Karena biasanya trimester pertama itu janinnya sedang dalam proses perkembangannya, pembentukan organ. Jadi memang banyak obat atau tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi. Begitu juga dengan trimester ketiga gitu. Biasanya tindakan untuk kedokteran gigi disarankan saat trimester kedua. Selain itu juga ibu-ibu nih, yang ibu hamil biasanya juga gak perlu takut untuk konsultasi atau mendapatkan perawatan ke dokter gigi. Kenapa? Karena kita juga akan konsultasi ya Dok ke dokter kandungan biasanya. Apakah kita nantinya diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu saat ibunya sedang kondisi hamil. Jadi akan ada sinergi ya Dok antara dokter gigi dengan dokter kandungan. Gitu. Gantian mungkin dokter ada sih pertanyaan. Berat banget Dok sebenarnya. Nah, salah satunya nih Dok, saya mau tanya. Jadi berhubungan dengan sakit gigi mungkin ya Dok gitu. Berat banget nih orang-orang yang kalau saya sakit gigi emang gigi harus cabut ya Dok gitu. Harus cabut gigi nih gitu. Gimana tuh Dok? Biasanya sering banget. Oke. Yang pertama kalau dipahami bahwa ada berbagai macam kondisi permasalahan dalam gigi dan mulut, dan setiap kondisi gigi dan mulut tersebut memiliki indikasi untuk perawatan yang berbeda-beda. Biar lebih mudah kita pakai contoh aja ya Dok ya. Misalnya ada seorang pasien
memiliki keluhan giginya berlubang. Kemudian ketika dia makan, sering kemasukan makanan, kemudian waktu dia makan atau minum minuman yang dingin, tiba-tiba ngilu giginya seperti itu. Tapi hanya saat dia makan dan minum saja. Kemudian dia misalnya datang berkonsultasi ke dokter gigi. Setelah diperiksa dokter gigi, ternyata didapatkan bahwa kondisi lubangnya memang belum dalam, masih aman, belum ada keradangan yang mencapai ke ruang pulpanya. Jadi biasanya kondisi seperti itu masih bisa dilakukan penanganan dengan penggambaran, jadi tidak harus dilakukan pencabutan gigi. Tapi pada kasus lain, misalnya ada orang kadang dok, saya nih giginya berlubang udah lama, udah tahunan, sampai saya nggak ingat dok dari berapa lama nih saya lupa. Terus karena saking lamanya lubangnya bertambah besar, semakin lama itu bertambah besar. Kemudian satu kali mungkin pasien itu makan sesuatu yang agak keras atau menggigit agak keras, lalu tiba-tiba giginya patah dan tersisa hanya sisa akarnya saja. Nah, pada kondisi seperti itu memang biasanya seringkali oleh dokter gigi nantinya dilakukan pencabutan gigi. Jadi beda kasus, beda pula penanganannya. Namun untuk hal seperti itu pastinya harus diperiksa dulu oleh dokter gigi. Jadi nggak bisa, misalnya kadang-kadang ada orang kalau gini berarti pengobatannya bagaimana dok? Tetap harus diperiksa dulu, kita harus lihat kondisi klinis dan pemeriksaan lebih lanjut pada pasien tersebut. Gantian ya dok ya, ini yang saya sering dapat pertanyaan ini dok. Nah ini dok, ini biasanya yang suka nanya ibu-ibu sama bapak-bapak yang udah agak umur ini dok. Ini pertanyaannya, kalau cabut gigi atas bisa menyebabkan buta, betul nggak sih dok? Ini banyak banget yang tanya seperti ini. Baik, jadi pertanyaan tiap kali ada orang datang mau cabut langsung, iya nih dok, kalau gigi atas saya dicabut nanti jadi buta ya dok, jangan sering banget ya dok seperti itu. Sebenarnya di sini kita menjelaskan, memberikan informasi gitu. Kok bisa banyak gitu? Kenapa sih orang-orang bisa berpikir, kok kalau cabut gigi atas nanti bisa buta gitu? Karena orang-orang banyak berpikir saraf gigi kita, terutama gigi atas itu jadi satu dengan saraf mata. Jadi ketika akan dilakukan pencabutan, mereka takut nantinya akan berpengaruh ke saraf mata dan bisa menyebabkan kebutaan. Padahal secara anatomi gigi atas kita itu dipersarafi dengan nervus, namanya nervus maxillaris. Nah, dan itu berbeda dengan saraf yang mempersarafi saraf mata kita, yaitu saraf ophthalmicus. Nah, jadi dengan dua saraf yang berbeda, jadi adakah kemungkinan akan terjadi kebutaan saat kita melakukan pencabutan gigi atas? Jawabannya jelas enggak ya dok, gitu. Karena beda saraf yang mempersarafi masing-masing. Nah, cuman jika terjadi misalnya gigi atas kita ada infeksi yang berat, bisa jadi akan ada infeksi yang menjalar ke daerah jaringan sekitar mata kita, apalagi kalau infeksinya berat gitu. Seperti itu. Jadi kalau pencabutan sampai jadi buta itu tidak ada namanya. Sudah jelas jadi ya segala macam. Paling nggak pendengar health tidak akan ada yang bertanya seperti itu lagi ketika kita bergigi. Kan bilang saya tanya ya dok, nah ini banyak banget nih dok, bahkan sampai kadang kalau kita nonton di iklan TV suka muncul kata-kata ini. Jadi kalau gigi yang putih itu gigi yang sehat, nah itu gimana dok? Benarkah seperti itu? Jadi sebenarnya faktanya ada banyak faktor yang mempengaruhi warna gigi kita. Secara alami sendiri warna gigi masing-masing orang tidak ada yang sama persis dok. Kalau kondisi natural gigi kita aja ada beberapa sifat khusus yang memang cenderung ini sifat secara umum. Jadi misalnya untuk gigi depan biasanya kecenderungannya dia sedikit lebih kuning daripada gigi belakang. Terus kemudian pada orang-orang yang sudah bertambah usia, rata-rata giginya menjadi cenderung lebih gelap dan lebih kuning. Terus selain kondisi itu juga persepsi warna juga berbeda nih dok. Misalnya antara pasien satu dengan pasien yang lain misalnya, atau kita ketemu orang aja di luar mungkin menilai oh ini giginya udah putih, sementara orang lain menilai oh ini kurang putih, bisa jadi lebih putih, persepsi warna bisa. Kemudian misalnya kadang bisa jadi juga pada orang yang memiliki shape gigi yang hampir sama, mungkin sekilas sama nih sebenarnya giginya, cuman antara dua orang itu yang satu kulitnya lebih gelap, yang satu kulitnya lebih terang. Biasanya kecenderungannya persepsi mata kita akan melihat pada orang yang berkulit lebih gelap giginya cenderung kelihatan lebih putih. Faktor kontras juga sebenarnya seperti itu ya. Terus faktor cahaya juga berpengaruh, misalnya saat gigi itu terkena pencahayaan dengan lampu yang cahayanya putih atau lampu yang cahayanya kuning, itu tingkat keputihan gigi kita
seolah-olah tampaknya berbeda seperti itu. Jadi persepsi warna, persepsi cahaya juga. Terus dari konsumsi makanan-makanan tertentu bisa jadi dok. Misalnya untuk orang yang suka minum kopi atau suka minum teh itu bisa menimbulkan istilahnya noda ekstrinsik pada gigi seperti itu. Terus juga, tapi memang ada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kelainan. Misalnya pada saat tumbuh kembang bisa terjadi kelainan pada saat pembentukan gigi. Nah, pada beberapa kondisi kelainan pembentukan gigi memang ada perubahan dari bentuk gigi, bahkan sampai pada tingkat yang berat gigi tersebut bisa berubah warna. Kemudian juga misalnya pada orang yang terpapar fluor dalam jangka panjang, biasanya memang pada saat masih masa tumbuh kembang, biasanya kita sebut kondisinya sebagai fluorosis. Nah, itu biasanya giginya ada muncul bercak-bercak yang lebih putih tapi tidak normal, jadi bukan seperti warna putih gigi pada umumnya dong. Nah, itu bisa kita sebut juga mottled enamel, dan masih banyak lagi. Jadi kalau bahas warna gigi ini benar-benar kompleks banget dok. Jadi belum tentu gigi yang lebih putih lebih sehat, gigi yang lebih kuning berarti giginya kurang sehat, nggak bisa seperti itu juga. Tapi memang kalau trennya di hari-hari ini, terutama di kalangan orang-orang muda atau yang pekerjaannya berkaitan dengan public relation ya, memang rata-rata orang sekarang kepingin giginya, kalau bisa gigi saya lebih putih sih dok, gimana sih caranya supaya bisa lebih, kalau senyum tuh lebih wah gitu kan. Dalam kedokteran gigi sendiri sebenarnya sudah menunjang untuk perawatan estetik gigi, cuman itu juga ada indikasi dan kontraindikasinya masing-masing. Artinya tidak semua jenis perawatan estetik gigi itu bisa diberlakukan untuk semua pasien. Jadi kalau memang ada keluhan berkaitan warna gigi atau ada pasien yang ingin giginya diputihkan, lebih baik konsultasi dulu ke dokter gigi. Jadi nggak bisa langsung asal-asalan aja. Betul, tidak semua kasus bisa disamaratakan. Nah, ini saya gantian ya dok ya. Nah, ini dok, ini saya juga sering dapat ini pertanyaan seperti ini. Ada yang tanya gini dok, kalau saya sikat giginya makin sering, terus apalagi persis setelah makan langsung saya sikat gigi, itu gigi saya lebih sehat. Benar nggak sih dok sebenarnya pandangan seperti itu? Benar, pasti banyak ya dok yang nanya, saya udah rajin banget sikat giginya, makin sering gitu, gigi saya mungkin sehat atau enggak, tapi atau ada yang ngerasa kok masih bolong gitu. Nah, sebenarnya makin sering kita sikat gigi, apalagi waktunya tidak tepat, justru bisa merusak struktur kesehatan struktur gigi kita. Nah, jadi gigi kita tuh kan pelindung kesehatan luarnya, yang strukturnya paling keras kita sebutnya email ya dok. Gitu. Nah, makin sering kita gosok gigi, apalagi tekanannya makin berat, kita tekannya terlalu kencang nih, malah bisa struktur email kita tuh lebih mudah rusak. Apalagi waktunya sikat giginya kurang tepat, misalnya setelah makan langsung sikat gigi, nah biasanya akan lebih mudah mengalami kerusakan. Kenapa? Kok bisa sih kayak gitu? Sebenarnya kan sikat gigi yang tepat yang dianjurkan cukup 2-3 kali sehari aja selama 2 menit kita sikat gigi. Kemudian waktunya yang tepat kapan? Setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Nah, jadi benar-benar sebelum tidur gosok gigi dulu. Jadi bukannya mau tidur gosok gigi makan lagi. Banyak yang biasanya. Seperti itu. Nah, terus juga waktunya seperti apa? Jangan habis makan langsung cepet-cepet sikat gigi karena rasanya, oh ini kan biar makin cepat bersihnya gitu. Justru kita beri jeda 20-30 menit dulu nih setelah makan baru kita sikat gigi. Kenapa? Kok dikasih jeda? Nggak cepet-cepet aja. Nah, jadi kenapa kita kasih jeda 20-30 menit itu supaya pH dalam rongga mulut kita itu bisa stabil dulu. Karena setelah kita makan, biasanya pH mulut kita tuh akan lebih terasa asam gitu. Nah, ketika asam, kita malah langsung sikat gigi, biasanya ada gesekan dari sikat gigi dengan permukaan gigi kita. Otomatis saat masih keadaannya asam, nah struktur email kita tuh akan lebih mudah lepas. Nah, jadi lebih gampang rusak juga. Makanya kita beri durasi 20-30 menit setelah makan baru bisa dilakukan penyikatan gigi seperti itu. Jadi agak salah persepsi ya dok kalau sikat gigi makin sering dan cepet nih. Nah, terus biasanya juga ini sikat giginya tuh kalau nggak pakai sikat gigi yang keras itu nggak enak dong, kayaknya nggak bersih gitu kan. Sering banget ya, gimana itu dok? Makin kenceng, makin
bulunya makin bulunya keras, makin kasar. makin kerasnya makin besi. Nah sebenarnya baik lagi sih sama seperti sebelumnya. Jadi kalau makin gerakan makin ditekannya kenceng-kenceng, bulunya makin yang hard, yang keras, otomatis struktur gigi kita lebih gampang terkikis, terasa, akhirnya lebih gampang rusak gitu. Jadi sebenarnya buat pemilihan bulu sikat yang lembut aja dan sikat giginya tepat waktu. Nah itu aja. Nah sekarang nih dok, berhubungan dengan karang gigi nih dok, sering banget nih orang-orang ini kalau mau bersihin karang gigi muncul pertanyaannya, apalagi yang baru mau bersihin karang gigi pertama kali, gimana dok kalau saya bersihin gigi nanti gigi saya jadi goyang, gimana dok? Banyak dok pasien saya juga banyak gitu. Jadi sebelum kita bahas tentang itu, kita mesti tahu dulu sebenarnya karang gigi itu apa sih. Jadi karang gigi itu sebenarnya adalah plak gigi yang kemudian mengalami mineralisasi. Sedangkan plak gigi sendiri itu seperti sebuah lapisan film yang mana dia menempel pada gigi kita, dan di dalam lapisan film itu biasanya terdapat bakteri. Nah, bakteri yang terdapat di dalam plak dan karang gigi ini dia dapat berpotensi untuk menimbulkan keradangan pada struktur jaringan penyangga gigi kita. Jadi secara anatomisnya sebenarnya struktur penyangga gigi kita yang pertama terdiri dari gingiva, biasanya kalau bahasa awamnya pasien taunya gusi. Kemudian kita punya segmentum, kemudian ada ligamen periodontal, dan ada tulang alveolar. Nah, akumulasi plak dan karang gigi pada gingiva, terutama di daerah sulcus biasanya kalau dari bahasa medis. Jadi di antara gigi dengan perlekatan dengan gingiva itu terbentuk semacam cekungan. Kurang lebih dia kedalamannya sekitar 2-3 mili disebut sulcus. Nah, biasanya penumpukan karang gigi itu di sekitar situ. Nah, apabila terjadi akumulasi tersebut berpotensi untuk menimbulkan keradangan karena ada bakteri tadi di dalam plak dan karang gigi dok. Nah, kondisi ini bisa kita sebutnya radang gusi atau gingivitis. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan gingivitis ini menjadi progresif. Jadi keradangannya tidak berhenti sampai di radang gusi aja. Jadi radangnya berlanjut lagi. Nah, kalau terjadi kelanjutan dari radang ini bisa menyebabkan terbukanya struktur segmentum, terus juga bisa merusak fiber dari ligamen periodontal, sehingga akhirnya peletakan gusi kita semakin lama semakin mendekati akar gigi. Dan bahkan yang paling kita takutkan adalah kalau sampai terjadi kerusakan pada tulang alveolar. Nah, kerusakan yang progresif ini ada macam-macam juga jenisnya dan macam-macam klasifikasinya, tapi secara umum kita sebutnya sebagai periodontitis. Dan seringkali periodontitis inilah yang menyebabkan giginya menjadi goyang. Jadi kalau pembersihan karang gigi sebenarnya tidak sama sekali tidak bertujuan untuk menyebabkan gigi goyang. Nah, tapi kalau misalnya ada pasien yang setelah dibersihkan karang gigi kok giginya jadi goyangnya banget lagi, terus dalam berapa waktu dievaluasi kok nggak kembali, sebenarnya kemungkinan besar adalah pasien tersebut sebelum dibersihkan karang gigi sudah mengalami periodontitis. Nah, periodontitis ini kalau penyebab utamanya memang bakteri dari periodontal ya biasanya kita sebut, tapi juga ada beberapa kondisi mana periodontitis ini adalah sebuah manifestasi dari penyakit sistemik, misalnya dari kelainan darah atau dari kelainan genetik. Tapi untuk bisa tahu secara spesifik, seandainya ada keluhan yang semacam ini ya, habis dibersihin karang gigi terus kok evaluasi masih goyang gitu kan dan sebagainya, sebaiknya konsultasikan saja dengan dokter gigi terdekat. Jadi konsultasi lagi. Iya, semuanya berlari harus konsultasi dok. Jadi nggak bisa langsung menerka-nerka. Tidak bisa menerka-nerka karena gigi itu kalau bilang sakit gigi aja konteksnya banyak. Jadi kalau nggak diperiksa kita nggak bisa tahu. Ini dok gantian ya dok ya, saya lagi tanya. Nah ini kan sekarang lagi masa pandemi dok, mana-mana kita menerapkan protokol kesehatan dan salah satunya kita wajib untuk pakai masker kemana-mana. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di masa pandemi ini adalah kalau pakai masker kok saya jadi bau mulut, dok apa benar masker itu memicu bau mulut? Silakan dok. Sering banget akhir-akhir ini terutama ya dok, apalagi yang kita tiap hari memang harus kalau di rumah pakai masker gitu. Mulai muncul pertanyaan dan pemikiran kalau saya pakai masker kok rasanya bau mulut ya? Gitu. Nah sebenarnya apakah memang si masker ini jadi pemicu kita jadi bau mulut? Nah, jadi nanti kita bahas.
kenapa bisa kok kecium sih bau mulut. Jadi sebenarnya ketika kita pakai masker secara nggak langsung tuh seperti kayak kita ngelungkupin tangan kita di depan mulut kita. Jadi ketika kita berbicara atau bernafas pasti ada udara yang keluar dari mulut. Nah ketika kita mengeluarkan udara dari mulut, kecium, aroma mungkin baru kerasa, oh kok ada yang bau. Nah jadi sebenarnya bukan karena maskernya gitu yang jadi kita bau mulut, tapi memang kondisi awal kita sudah memiliki bau mulut gitu. Jadi ketika kita pakai masker, barulah kita sadar kalau kita punya bau mulut. Nah jadi sebenarnya bau mulut tuh penyebabnya kenapa dok gitu. Nah sebenarnya bau mulut itu banyak penyebabnya, bisa dari dalam gigi dan mulut kita sendiri. Contohnya misalnya kita punya gigi yang berlubang, kemudian ada karang gigi, atau kita punya penyakit gusi seperti yang tadi dijelasin dokter Lala, ada penyakit gusi. Kemudian bisa juga ada tumpukan sisa makanan yang misalnya suka nyelip di antara gigi atau dia menumpuk di lidah kita. Nah, atau kita memang sering konsumsi nih makanan yang baunya agak tajam, kayak bawang, ketan, jengkol. Nah itu juga bisa nyebabin bau mulut. Nah selain itu juga ada kelainan sistemik atau penyakit sistemik kita yang bisa mempengaruhi seseorang itu memiliki bau mulut. Contohnya misalnya memiliki kelainan hati, atau juga bisa kelainan lambung, kencing manis. Nah itu juga bisa manifestasinya itu bau mulut. Maksudnya jadi ada bau mulut karena adanya kelainan atau penyakit tersebut. Sebenarnya seperti itu. Nah jadi ketika kita memang sudah ada bau mulut, kita tidak sadar ketika dengan pemakaian masker, barulah kita sadar, oh ternyata nih ada bau mulut. Jadi sebenarnya penyebabnya bukan si maskernya. Maskernya nggak salah ya dok ya? Maskernya jangan dipersalahkan. Jangan dipersalahkan. Iya dok, oke paham. Oke, nah dok, nih saya banyak nih dok pertanyaan, apalagi yang mulai kalau udah oma-oma atau opa-opa muncul pertanyaan ini, atau sebenarnya sekarang banyak yang anak-anak muda juga udah mulai aware ya dok gitu, nanya kalau orang udah lanjut usia itu pasti nggak sih dok giginya ompong? Nah, Ini dok, kebetulan pasien saya juga sama dokter ini berhubungan seperti ini. Padahal sebenarnya ini konsep pemahaman yang salah sih, salah banget. Memang proses penuaan itu terjadi pada semua orang, dan proses penuaan itu mempengaruhi banyak bagian dari tubuh kita ya, baik itu secara fungsi maupun sampai kalau detailnya kita bahas secara seluler, secara jaringan. Dan memang itu juga mempengaruhi kondisi dalam gigi dan mulut, tapi tidak selalu menyebabkan kehilangan gigi atau biasanya bahasa alamnya kita sebut gigi ompong. Kebetulan saya juga banyak dok pasien yang usianya udah sekitar 60, 70-an, tapi kondisi gigi dan mulutnya masih bagus banget, giginya masih lengkap. Ada beberapa yang punya tambalan gigi memang, tapi rata-rata masih oke. Atau bahkan ada juga beberapa pasien yang nggak ada lubang sama sekali, giginya benar-benar terjaga. Nah, iya memang proses penuaan juga mempengaruhi hidung dan mulut, tapi kalau pasien tersebut rajin menjaga kebersihan gigi dan mulut, dan juga pastinya kontrol gigi secara berkala ya dok ya, ke dokter gigi. Biasanya kalau nggak ada keluhan sih kita sarankan untuk kontrol ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Nggak selalu kontrol ke dokter gigi itu berarti kalau kita ada masalah baru kontrol 6 bulan sekali. Seenggaknya kita ngecek kondisi gigi saya masih bagus enggak. Kadang-kadang juga ada lubang gigi yang kita bisa nggak terasa, mungkin lubangnya terlalu kecil dan kita nggak rasa, nggak ada keluhan sakit. Terus juga pembersihan karang gigi itu kan kadang-kadang juga kita nggak aware secara langsung, nggak notice gitu kan. Nah kalau pasien sampai dengan usia lanjut juga dia rajin menjaga kebersihan mulut, terus juga kontrol ke dokter gigi, sebenarnya peluang untuk gigi ompong ini masih bisa diminimalkan. Nah memang sih banyak sekali pasien yang pikirnya, iya dok ini saya rusak giginya ya karena umur dok, saya ini udah tua jadi ya gigi saya rusak semua. Padahal sebenarnya sekarang trennya nggak cuma orang tua aja yang banyak gigi rusak, justru banyak anak-anak muda masih umur belasan tahun sudah banyak giginya rusak parah, sampai dicabut juga. Jadi memang sekalipun usia mempengaruhi kondisi tubuh kita, pastinya ada penurunan juga ya tubuh, terus kita juga pasti lebih rentan terhadap penyakit. Tapi tergantung juga bagaimana kita memaintain kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut kita. Jadi
Bukan berarti kalau usia tua pasti ompong, banyak kok usia tua dan giginya masih tetap bagus dan aman-aman saja. Jadi nggak jadi patokan ya? Nggak jadi patokan, pasti nggak bisa. giginya rusak itu nggak pasti. Nah, sepertinya ini karena keterbatasan waktu juga kita udah lumayan banyak ya dok kita bahas seputar mitos kesehatan gigi dan mulut. Nah, jadi kita akhiri dulu sesi talk show hari ini. Sebenarnya masih banyak ya yang mau kita bahas. Mungkin juga dari pendengar Heartline Radio banyak nih sebenarnya di luar dari yang sudah kita bahas. Ada yang mau ditanyakan atau menjadi pertanyaan seputar kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita sekalian promosi juga ya dok gitu. Jadi pendengar Radio Heartline, jadi saat ini Rumah Sakit Immanuel Wayan Halim sudah punya program on air yang disebutnya dengan Imona atau Immanuel on air. Nah, jadi pasien dapat menghubungi Imona lewat nomor WhatsApp di nomor 0811 7945 500. Betul sekali nih dok. Terus jam operasional untuk Imona ini dari setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Nah, Imona ini punya beberapa fasilitas dok. Jadi kalau misalnya pasien punya pertanyaan tentang seputar misalnya kan di rumah sakit ada layanan kesehatan apa aja sih, atau mungkin mau berkonsultasi cuman masih belum sempat ke rumah sakit, jadi mungkin atau masih bingung ini saya harusnya ke dokter yang mana, nanti bisa diarahkan juga dengan Imona. Terus selain itu juga untuk pasien yang misalnya untuk pasien yang penyakit kronis yang memang kontrol rutin yang setiap beberapa waktu berkala akan diberikan obat lagi dan obatnya masih sama. Jadi Imona juga bisa membantu untuk pengulangan obat. Selain itu juga Imona membantu bisa verifikasi bayar dari rumah dok. Terus juga kalau mungkin yang kesulitan untuk ngambil obat bisa dibantu juga untuk pengiriman obat. Jadi Imona ini fungsinya banyak dan memudahkan. Nah, untuk pasien yang membutuhkan layanan Imona bisa chat di nomor WhatsApp yang sudah disebutkan tadi ya dok ya. Nah, sayang sekali nih dok ya, benar-benar harus kita tutup acaranya ya. Nah, sebelum kita tutup nih dok, sekalian kita infokan saja, siapa tahu banyak yang pendengar Heartline yang membutuhkan. Jadi kita infokan jadwal klinik gigi di Rumah Sakit Immanuel sekalian ya dok ya. Jadi untuk klinik gigi di Rumah Sakit Immanuel kita ada jadwal pagi dan jadwal sore. Untuk jadwal pagi setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 1 siang bersama dengan Dr. Malisa. Nanti bersama saya kalau di pagi hari ya. Itu juga kalau di sore hari ada di hari Senin dan Jumat dari jam 6 sore sampai jam 8 bersama Dr. Lala. Nah, jadi selain klinik gigi umum yang ada dengan saya dengan Dr. Lala, di Rumah Sakit Immanuel juga memiliki klinik gigi spesialis bedah mulut. Nanti bersama dengan Dokter Gigi Legawa Hamijaya SPBM atau spesialis bedah mulut. Nah, beliau praktik di hari Selasa dan Kamis setiap jam 4 sore sampai jam 6 gitu. Nah, untuk booking atau pendaftaran nih, misalnya wah kayaknya mau nih jadinya setelah mendengar talk show ini jadinya masih ada yang mau dikonsultasikan. Nah, bisa booking atau pendaftaran melalui customer service Rumah Sakit Immanuel atau bisa juga nih lewat aplikasi RSIM Mobile yang bisa di-download di Play Store Android. Nah, jadi sekian pembicaraan talk show edukasi hari ini, talk show edukasi Rumah Sakit Immanuel Wayan Halim. Semoga sharing hari ini dapat bermanfaat bagi pendengar Heartline Radio sekalian. Saya Dr. Gigi Talisa dan saya Dr. Gigi Lala. Sampai jumpa dalam talk show edukasi berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang beragam dan narasumber-narasumber yang terpercaya. Selamat pagi dan salam senyum sehat Indonesia.